Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-113 sampai 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Yang demikian itu telah kami turunkan kepadanya Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Wa sarrafna fihi minal wa'id. Dan kami jelaskan di dalam Al-Quran itu bermacam-macam ancaman. La'allahum yattaqun, agar mereka mau bertakwa. Au yuhditsu lahum dzikra, atau Al-Quran bisa menyebabkan mereka ingat. Fata'ala Allahul Malikul Haq, Maha tinggi Allah, Raja yang paling benar. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqba ilaika wahyu. Janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum wahyu diselesaikan untukmu. Waqul, dan katakanlah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, ay wa kadzalika anzalna hadzal kitaba bil lisanil fadilil arabi alladzi tafhamunahu wa tafqahunahu wa la yakhfa 'alaikum lafdhuhu wa la ma'nahu. Artinya, demikianlah kami telah menurunkan kitab ini dengan menggunakan bahasa yang paling utama, yakni bahasa Arab, yang kalian telah memahaminya dan tidak samar atas kalian lafaz dan maknanya. Wa sarrafna fihi minal wa'id,
Ay nawwa'naha anwa'an katsiratan taratan bidzikri asma'ihi ad-dalati 'alal adli wal intiqami wa taratan bidzikri al-mislat allati ahallaha bil umami sabiqah. Itu al-masalat allati ahallaha bil umami sabiqah. Wa amara anta ta'tabira biha al-umam al-lahiqah. Wa taratan bidzikri athari dzunub wa ma taqsibuhu min al-uyubi. Wa taratan bidzikri ahwalil qiyamati wa ma fiha minal muz'ijati wa muqliqati. Wa taratan bidzikri jahannam wa ma fiha min anwa'il iqabi wa asnafil adabi. Kullu hadha rahmatun bil ibad la'allahum yattaquna Allah fayatrukuna minasyarri wal ma'asi ma yadurruhum au yuhdithu lahum dzikra faya'maluna minat ta'ati wal khairi ma yanfa'uhum faqaunuhu arabiyyan wa qaunuhu musarrifan fihi minal wa'id akthara sababin wa a'dhama da'in littaqwa wal amali sholih. Falau kana ghaira arabiyyin aw ghaira musarrifin fihi lam yakul lahu hadal athar. Dan kami menjelaskan berbagai macam ancaman di dalam Al-Quran. Artinya kami sebutkan berbagai macam ancaman-ancaman yang banyak. Terkadang ancaman itu berupa menyebut nama-nama Allah yang menunjukkan keadilan dan kekuasaannya dalam menghukum hambanya. Terkadang dengan menyebut permisalan-permisalan yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu. Dan Allah memerintahkan umat-umat yang terkemudian untuk mengambil sebagai ibrah. Terkadang ancaman itu berupa penyebutan dampak-dampak negatif dosa dan akibat dari dosa itu berupa aib. Terkadang ancaman dengan menyebut peristiwa-peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat, berupa peristiwa yang menggoncangkan. Terkadang ancaman itu dengan menyebut tentang neraka jahanam dan berbagai macam hukuman dan azab yang ada di dalamnya. Semuanya ini merupakan rahmat Allah untuk hambanya, agar mereka mau bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan yang bisa membahayakan mereka. Atau paling tidak Al-Quran bisa menjadi pengingat untuk mereka,
sehingga mereka mau beramal dengan amalan ketaatan dan amalan kebaikan yang bisa bermanfaat untuk mereka. Al-Quran itu berbahasa Arab. Al-Quran itu menjelaskan berbagai macam ancaman. Hal ini menjadi sebab terbesar dan motivasi terbesar agar kita bertakwa dan beramal soleh. Seandainya Al-Quran itu tidak berbahasa Arab atau tidak menjelaskan berbagai macam ancaman di dalamnya, tentu tidak akan memiliki pengaruh seperti ini. Fata'ala Allahul Malikul Haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqba ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Qala rahimahullah lamma dzakara ta'ala hukmahu al-jazaiyya fi ibadihi wa hukmahu al-amriya ad-diniyah alladhi anzalahu fi kitabihi wa kana hadha min athari mulkihi qala fata'ala Allahu ay jalla wartafa'a wa taqaddasa an kulli naqsin wa afatin al-maliku alladhi al-maliku wasfuh wal khalqu kulluhum mamalik lahu wa ahkamul mulki al-qadariyah wa syar'iyyah nafidatun fihim al-haq ay wujuduhu wa mulkuhu wa kamaluhu haqqun fa sifatul kamali la takunu haqiqatan illa lidil jalali wa min dalika al-malik fa inna ghairahu min al-khalqi wa in kana lahu mulkun fi ba'dil awqat ala ba'dil asya' fa innahu mulkun qasir batil yazulu wa amar rabb fala yuzalu wala yazulu madikan hayyan qayyuman jadilah. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan hukuman balasan untuk hambanya dan hukum perintah agama yang Allah turunkan dalam kitabnya, dan ini semuanya adalah pengaruh dari kekuasaan Allah, maka Allah berfirman, Maha tinggi Allah, Maha mulia, Maha tinggi, Maha suci dari segala kekurangan dan cacat. Maha Raja, yang mana kekuasaan adalah sifatnya. Semua makhluk adalah hamba-hambanya. Semua hukum yang terkait dengan kekuasaan takdir dan syariat berlaku untuk hamba-hambanya yang maha benar wujudnya, kekuasaannya, dan kesempurnaannya. Semuanya benar. Sifat yang sempurna tidak bisa nyata kecuali untuk Allah yang maha mulia. Dan di antara bentuk kesempurnaan itu ialah kekuasaan. Adapun makhluk sekalipun memiliki kekuasaan di sebagian waktu, memiliki kekuasaan di sebagian perkara,
maka itu adalah kekuasaan yang sangat sempit, yang musnah dan bisa hilang. Adapun Allah Ta'ala Rabbul Alamin, maka kekuasaannya tidak akan bisa dihilangkan dan tidak akan bisa lenyap. Allah Maha Raja, Maha Hidup, Maha berdiri sendiri, dan Maha Mulia. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqba ilaika wahyuh. Ay la tubadir bitalaqqufil Qur'ani hina yatluhu alaika Jibril. Wasbir hatta yafrugha minhu. Fa idza faragha minhu faqra'hu. Fa inna Allaha qad dhamana laka jam'ahu fi sadrika wa qira'ataka fi sadrika wa qira'ataka iyyahu. Kama qala ta'ala la tuharrik bi lisanak lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Thumma inna 'alaina bayanahu. Walamma kanat ajalatuhu sallallahu alaihi wasallam ala taqufil wahyi wa mubadaratihi ilaih tadulu ala mahabbatihi at-tammati lil ilmi wa hirsi alaih amarahu ta'ala ayas'alahu ziyadatal ilmi fa innal ilma khair wa qasatul khair matlubah wa hiya minallah wa tariq ilaiha al-istihadu wasyauq lil ilmi wa su'alullah wal isti'anatu bih wal iftiqar ilaihi fi kulli waqtin. Janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum wahyu dibacakan atau selesai dibacakan kepadamu. Artinya janganlah engkau tergesa-gesa untuk membaca Al-Quran ketika Jibril membaca atasmu. Sabarlah sampai Jibril selesai. Jika telah selesai, maka baru engkau membaca. Sungguh Allah Ta'ala telah menjamin Al-Quran itu akan dikumpulkan di dadamu dan akan membacakan untukmu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, janganlah engkau menggerakkan lisanmu untuk tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum malaikat Jibril selesai membaca. Sungguh kami jamin Al-Quran itu akan kumpulkan di dadamu dan bacaannya. Dan ketika kami telah membacanya, maka ikutilah bacaannya. Kemudian kami yang menjamin penjelasannya. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terburu-buru untuk membaca wahyu, maka ini menunjukkan betapa cintanya beliau secara sempurna terhadap ilmu dan betapa semangatnya untuk mendapatkan ilmu. Maka Allah Ta'ala perintahkan agar beliau memohon tambahan ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itu kebaikan. Dan memperbanyak kebaikan itu diperintahkan. Dan itu adalah dari Allah. Dan cara untuk memperbanyak kebaikan itu adalah dengan bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Wasyauq lil ilmi, memiliki kecintaan yang mendalam terhadap ilmu, memohon ilmu kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala waktu. Wa yu'khadhu min hadhil ayatil karimah al-adabu fi talaqqil ilmi. Wa anal mustami'a li ilmi yanbaghi lahu ayata'anna wa isbira
hatta yafrul mumli wal muallim min kalami al-mutasib ba'du bi ba'din. Fa idza faragha minhu sa'ala in kana indahu su'al wa la yubadir bis su'al wa qata'a kalama bulqil ilmi fa innahu sababun lil khirman. Wa kadzalika al-mas'ul yanbaghi lahu aistamliya su'al as-sa'il wa ya'rif al-maqsuda minhu qabla al-jawab fa inna dzalika sababun li isabatil shawab. Dari ayat yang mulia ini bisa diambil faidah. Hendaknya kita menerapkan adab dalam mendapatkan ilmu. Yang mendengarkan ilmu harus sabar. Sampai ustadz atau guru yang mendiktekan ucapannya yang satu sama lain saling berkaitan, selesai. Kalau sudah selesai didiktekan ilmunya, baru bertanya jika memang ada pertanyaan. Jangan terburu-buru bertanya, kemudian memotong perkataan orang yang menyampaikan ilmu. Karena itu merupakan sebab diharamkannya mendapatkan ilmu yang barokah. Demikian pula kalau ditanya, hendaknya benar-benar memperhatikan baik-baik pertanyaan orang yang bertanya. Mengetahui maksud pertanyaan itu sebelum menjawab. Karena hal itu menjadi sebab bisa menjawab dengan benar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ikhwana fillah azakumullah. Ayat yang ke-113 sampai 114 ini menggambarkan kepada kita tentang keutamaan Al-Quranul Karim, tentang adab dalam menerima ilmu, tentang motivasi dan semangat dalam menambah ilmu, tentang tujuan dari menuntut ilmu itu. Semuanya itu adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang mentaati Allah, yang mengamalkan ilmunya, bukan wawasan semata. Taib, barakallahu fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna Allah Ta'ala anzalal Qur'anal Karima bi afdhalil lughati bi afdhalil lughati al-lughatil arabiyyah. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan bahasa yang paling utama, yakni bahasa Arab.
Asalnya anna min fadailil Qur'ani al-Karim, anna min fadailil Qur'ani al-Karim, anna Allah Ta'ala nawwa'a al-wa'ida fil Qur'ani anwa'an katsiratan, bahwa sesungguhnya di antara keutamaan Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an banyak macam ancaman. Nah, asalisah annal wa'ida fil Qur'ani andal wa'ida fil Qur'ani anwa'un katsira, minha bidikri asma'ihi ad-dalati alal adli wal intiqam. Kalian sampai lihat tafsir ya. Nah. Wa minha bidzikril matalat allati ahallaha bil umami sabiqah. Wa minha bizikri athari dzunub minal uyub. Wa minha bizikri ahwalil qiyamah al-muz'ijat wal muqliqat.
Wa minha bizikri jahannam wa ma fiha min anwa'il iqab wa asnafil adab. Ancaman di dalam Al-Quran ada banyak macamnya. Di antaranya dengan menyebut nama Allah yang menunjukkan keadilan dan kekuasaannya dalam menghukum hambanya. Di antara ancaman tersebut adalah permisalan-permisalan yang dialami oleh umat-umat terdahulu berupa kehancuran. Di antara macam ancaman itu adalah dengan menyebut dampak negatif dosa berupa aib. Di antara bentuk ancaman dengan menyebut peristiwa-peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat yang menggoncangkan. Dan di antara bentuk ancaman dengan menyebut neraka jahanam dan berbagai macam hukuman dan adab yang ada di dalamnya. Al-Faidatu Arabiah. Anna kaunal Qur'ani Arabian wa kaunahu musarrifan fihi minal wa'id akbar sababin wa a'dama da'in littaqwa wal amal sholih. Bahwa sesungguhnya Al-Quran yang berbahasa Arab dan menjelaskan berbagai macam ancaman, hal itu menjadi sebab terbesar dan motivasi yang terbesar agar kita bertakwa dan beramal soleh. Nah, al-faidatu al-khamisah. Anna qira'atal Qur'ani wa dirasatahu min dzikrillahi ta'ala
alladzi bisababihi tatma'innul qulub. Kama qala Allah Ta'ala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa sesungguhnya membaca Al-Quran dan mempelajarinya termasuk bentuk zikrullah yang menyebabkan hati menjadi tenang dan tentram. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang dan tentram. Nah, kalau kalian galau, resah, sedih, maka bacalah Quran, pelajari Al-Quran. Maka Allah akan menjadikan hati kita menjadi tenang dan tentram kembali. Al-faidatu as-sadisah. Annal adaba fi talaqqil ilmi ayyata'anna wa yasbira hatta yafragha al-muallim min kalamihi. Fa idza faragha minhu sa'ala in kana indahu su'al. Bahwa sesungguhnya di antara adab dalam mempelajari ilmu, hendaknya kita tidak terburu-buru dan sabar sampai guru menyelesaikan ucapannya. Jika guru telah selesai menyampaikan pelajaran, maka baru bertanya jika memang ada pertanyaan. Ini adab, ya.
Al-faidatu as-sabi'ah. Andal adab fi talaqqil ilmi. Alla yubadira bis-su'ali wa qat'i kalamil muallim. Fa innahu sababun lil khirmani. Bahwa sesungguhnya di antara adab dalam mempelajari ilmu tidak terburu-buru bertanya dan memutus ucapan guru. Karena hal itu bisa menjadi sebab dia diharamkan dari ilmu. Nggak paham, ya? Nah. Al-faidatu as-saminah. Andal adab fi talaqqil ilmi. Andal adab fi talaqqil ilmi. Ayastamliya al-mas'ulu su'al as-sa'il wa ya'rafal maqsuda minhu qabla al-jawab fa inna dzalika sababun li isabati shawab. Termasuk adab dalam mempelajari ilmu, hendaknya orang yang ditanya memperhatikan pertanyaan guru yang bertanya dan mengetahui maksud pertanyaan sebelum menyampaikan jawaban. Karena yang demikian itu menjadi sebab dia bisa menjawab dengan benar. Kalau langsungan, nggak dipikir-pikir dulu, biasanya kurang tepat jawabannya. Ucapannya benar, tapi tidak pas untuk menjawab pertanyaan. Ya, nah, perhatikan dulu, pahami maksud pertanyaan itu. Baru kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Maka ini bisa menjadi sebab kita menjawab pertanyaan dengan benar. Termasuk imtihan juga begitu, ya. Nah, jangan asal jawab. Perhatikan dulu perintahnya, ya. Betulkan yang salah, misalkan ya. Ternyata disalahkan. Nah, salahkan yang benar. Ternyata malah dibenarkan. Berarti dijebak sama ustadznya. Ya. Nah, begitu. Bacalah soal berikut ini. Malah dikomentari macam-macam. Ya, padahal perintahnya cuma baca. Ya, nah, makanya hati-hati. Kadang ustadz itu ada yang aneh-aneh, ya, ngasih jebakan-jebakan begitu, ya. Barakallahu. Tapi salaf nggak pernah mencontohkannya. Nah, walaupun itu penuh inovasi, inspirasi, ya. Nah, salaf kalau melontarkan pertanyaan, ya, pertanyaan yang jelas,
ya. Nah, yang dipahami ya. Karena pertanyaan itu fungsi utamanya ialah untuk mengetahui seberapa jauh para thalabul ilmi dalam memahami ilmu ya. Nah, bukan untuk menjebak. Bukan untuk menjelekkan nilai thalabul ilmi. Jelas. Perhatikan soal berikut ini. Malah dijawab. Salah. Ya. Perhatikan saja kok. Nggak diperintah untuk menjawab. Nah, itu memang jebakan. Penuh inovasi, inspirasi. Tapi nggak pernah dicontohkan sama salah. Kayak gitu ya. Nah, jadi ahsan tarku. Sebaiknya ditinggal ya. Nah, bisa-bisa nilainya jeblok semua ya. Padahal santrinya pintar ya. Jeblok semua. Berarti kalau jeblok semua pelajarannya gampang, berarti yang nggak pintar adalah ustadznya. Santrinya pintar ya. Tapi kok nilainya jeblok semua, pelajarannya gampang, kok jeblok semua, berarti ada yang nggak beres pada ustadznya. Paham ya? Nah, jadi nggak usah gaya-gayaan lah. Nah. Al-faidatu at-tasi'ah. Fiha dalilun ala mahabbatir rasuli sallallahu alaihi wasallam at-tammah lil ilmi wa hirsihi alaih. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sempurna kecintaannya dan semangatnya dalam menuntut ilmu. Maka kita yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW harus memiliki kecintaan dan semangat dalam menuntut ilmu. Al-faidatu al-ashirah. Annal ilma khairun wa ziyadatul khairi matlubatun. Wa tariqa ilaiha al-istihad wa syauq lil ilmi wa su'alullahi wal isti'anatu bih wal iftiqar ilaihi fi kulli waqtin.
bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah kebaikan. Dan menambah kebaikan itu diperintahkan. Dan jalan untuk menambah kebaikan itu adalah bersungguh-sungguh. Mencintai ilmu. Meminta kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah. Dan selalu membutuhkan bantuan Allah di segala waktu. Nah, wa minad du'a li ziyadatil ilmi qalu wahi ta'ala Rabbi zidni ilma. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma infa'ni bima 'allamtani Allahumma infa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa 'allimni ma yanfa'uni. Warzuqni ilman yanfa'uni wazidni ilman wazidni ilman. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Tabrani. Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Tabrani. Min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fi sanadihi Musa ibnu Ubaidah wa huwa dhaif. Wa fi sanadihi Musa ibnu Ubaidah wa huwa dhaif.
walil hadithi syahidun binahwi. Walil hadithi syahidun binahwi min hadithi Anas radhiyallahu anhu. Min hadithi Anas radhiyallahu anhu. Akhrajahu al-Hakim wa sahhahahu wa wafaqahu az-Zahabi. Akhrajahu al-Hakim wa sahhahahu wa wafaqahu az-Zahabi. Di antara doa untuk mendapatkan tambahan ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Dan juga Nabi SAW biasa berdoa, Allahumma ya Allah, infa'ni bima 'allamtani. Berilah aku manfaat dengan apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Dan ajari aku yang bisa bermanfaat untukku. Warzuqni ilman yanfa'uni. Dan berilah aku karunia ilmu yang bermanfaat untukku. Wazidni ilma. Dan tambahkan untukku ilmu. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan penghuni neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan At-Tabrani. Dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Namun dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Musa ibn Ubaidah. Dhaif. Namun hadis ini memiliki syahid penguat yang seperti itu. Dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Maka jika kalau kita menilai hadis itu bisa meningkat, yang asalnya dhaif bisa sahih di ghairi, atau paling minim hasan di ghairi. Nah, baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita kemudahan, kekuatan untuk bisa terus belajar ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.